Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengatakan kepada petani ternak saya dan saya punya keinginan hasrat bagaimana apa yang ada pada saya ini ingin berbagi tentang pengembangan inovasi bidang peternakan dengan konsep yang kita miliki adalah sapi indukan unggul. Selalu saya bilang konsep sapi indukan unggul itu sangat berbeda dengan konsep-konsep lain. Konsep sapi indukan unggul itu kita lakukan di pedesaan, artinya kawasan-kawasan inseminasi buatan. Petani sambil dia ke sawah bisa memelihara sapi. Kalau dulunya mereka hanya 1-2 induk, bagaimana mereka sanggup memeliharanya sampai 7 induk. Kenapa? Pertambahan skala usaha itu sangat menentukan daripada keuntungan yang akan mereka peroleh. Kalau mereka disiplin, mereka akan memperoleh keuntungan daripada tanaman pangan, tanaman padi. Dan juga kalau mereka bisa berbagi waktu, bisa keuntungan daripada peternak yang beternak tadi. Jadi makanya kita konsep pertanian terintegrasi, pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak, pemanfaatan limbah peternakan sebagai pupuk bagi pertanian. Mas, sebelum saya lanjutkan, kenapa saya berani mengatakan kita harus berubah? Karena tahun 98 saya pulang daripada sekolah dulu Senak Masare SPP, hanya memelihara 1 ekor. Saya ingin riset, ingin mengatakan berapa yang bisa saya dapatkan dari 1 ekor sapi indukan itu. Karena saya punya kemampuan IB, ada 1 sapi Aceh yang saya pelihara di samping rumah saya IB, ternyata lahirnya itu bagus sekali, itu anak hasil IB itu. Jadi itulah konsep-konsep terbaru yang ingin saya berbagi kepada masyarakat sekitar sehingga ada manfaat. Ini merupakan salah satu kandang sapi indukan unggul hasil IB yang diusahakan oleh anggota kelompok Aceh Tani Lestari di Desa Badilip, Kecamatan Montasi, Aceh Besar. Di sini kita menggunakan konsep pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Tentunya di sini ada di desa ini kita punya 50 induk, 50 sampai 52 induk, dan itu sudah kita rencanakan untuk jadi model kawasan inseminasi buatan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan juga peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Dan di sini kandang ini ada 8 induk. 8 induk dan juga 8 anak yang hampir sudah bisa dijual. Di sini di kandang ini dari 8 induk ini setiap tahun kita menjual 7. Artinya target kelahiran kita di sini dari 8 induk 7 ekor. Ternyata alhamdulillah tercapai. Ini pada tahun 2019 ini sekitar bulan 7 nanti kita akan menjual lagi. Di sini dipelihara 1 orang oleh keponakan saya, namanya Muhammad Ham, yang ada lagi bersih kandang. Saya membina terus, termasuk di sekitar ini, kita di desa ini ada beberapa kandang sapi yang sudah multifungsi seperti ini. Artinya sudah ada tempat jerami di bawah sapi, di atas jerami. Dan ini induk-induk ini induk yang kita belikan dengan harga rata-rata hasil IB ini sekitar 20 juta rata-rata. Sengaja kita beli ini sehingga waktu kita IB nanti keluarnya bagus-bagus seperti ini. Nah, kalau dia lahir jantan itu umur 10 bulan tuh bisa laku sekitar 12 juta. Kalau lahir betina itu harganya bisa sampai 7 juta saja. Artinya untuk meningkatkan pendapatan kita berharap bisa lahir jantan semua untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi tentunya kalau lahir betina pun kita juga perlu karena untuk jadikan bibit untuk orang lain. Jadi pakan yang kita berikan juga tidak terlalu sulit. Ada hijauan sedikit, ada jerami, ada limbah pertanian sekitar seperti dedak, seperti sagu, dan juga jerami itu sebagai bahan pengganti hijauan pada musim-musim ciklik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Ya,
satu ekor sapi hanya menghabiskan 4 kilo jerami, 3 sampai 4 kilo jerami. Artinya satu ekor satu bulan cuma 100 kilo lebih kurang. Artinya setahun tinggal 1,2 ton untuk satu ekor. Kalau kita ingin memelihara 7 ekor, kita harus simpan sekitar 7 ton. Artinya itu hanya kita pungut saja di samping rumah kita. Dalam satu ekor sapi indukan itu ada penghasilan kita sekitar 300.000 kalau dia lahir betina. Kalau dia lahir jantan akan memperoleh sekitar 500.000. Kenapa? Yang penjantan kalau umurnya 10 bulan itu kita jual sekitar 12 juta. Kalau dia lahir betina yang unggul, lakunya sekitar 7 juta. Mungkin itulah konsep yang perlu saya beri pemahaman betul-betul. Makanya seringlah kita diskusi bersama untuk mencari titik temu. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan.